Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah memberikan kita banyak nikmatnya, nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, waktu, sehingga pada hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Dan oleh karena itu, dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan nikmat itu untuk melakukan suatu pekerjaan atau untuk melakukan suatu amalan kebajikan, sebagai yang mana amalan itu sebagai balasan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga sebagai penyelamat bagi kita di dunia dan juga nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Nama saya Muhammad Haikal Husain Hasibuan. Saya berasal dari perbandingan mazhab 2B, akan membuat video yang membahas materi tentang nasakh wa mansukh, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dari mata kuliah usul fikih perbandingan 1 yang dibimbing oleh Ustadz Aidil Susandi LCMHI. Baik, langsung saja kepada pokok pembahasan, yaitu nasakh wa mansukh. Yang pertama itu adalah apa itu pengertian dari nasikh wa mansukh. Apa itu pengertian nasikh? Nasikh secara bahasa, nasikh itu berarti dua pengertian. Yang pertama berarti an-naklu, yaitu artinya berpindah. Yang kedua adalah berarti izalah, yaitu menghapus. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa nasakh secara bahasa itu berarti membatalkan. Nah, kemudian secara istilah syar'i atau istilah syara', bahwa nasakh itu adalah berarti menghapuskan hukum syariat dengan hukum syariat yang terbaru berdasarkan dalil. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa nasakh secara istilah ini adalah berarti ibtalul amali bil hukmi syar'iyyi bidalilin mutarakhin anhu. Artinya adalah membatalkan pengamalan suatu dalil dalil syara' dengan dalil hukum yang datang kemudian. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nasakh itu adalah berarti membatalkan atau menghapuskan atau memindahkan pengamalan sesuatu hukum, suatu dalil hukum syara' dengan dalil hukum yang baru atau yang datang kemudian. Nah, kemudian pengertian nasikh. Nasikh itu adalah berarti benda atau dalil yang melakukan penghapusan, atau benda atau dalil yang menghapus. Nah, kemudian pengertian mansukh. Mansukh itu adalah berarti benda atau dalil yang dihapus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nasakh itu adalah perbuatan menghapusnya. Nah, kemudian nasikhnya adalah benda atau dalil yang melakukan perbuatan menghapus itu atau membatalkan itu. Nah, kemudian mansukhnya benda atau dalil yang dihapus. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah dasar atau dalil adanya nasakh.
Dasar atau dalil adanya nasakh ini yang pertama adalah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 106. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Artinya adalah ayat yang kami batalkan atau ayat yang kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 101. Allah berfirman, "Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzil." Artinya adalah, dan apabila satu ayat dihapus atau digantikan atau dibatalkan dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang diturunkannya. Nah, berdasarkan dua dalil yang saya kemukakan ini, maka dapat disimpulkan bahwa nasakh itu memang kemungkinan besar untuk terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan pendapat ulama tentang adanya atau mengenai adanya nasakh di dalam Al-Quran. Nah, mengenai adanya nasakh dalam Al-Quran ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang menerima adanya nasakh tidak ada dalam Al-Quran, nasakh mansukh. Yaitu yang pertama, mayoritas ulama menerangkan atau memberikan pendapat atau menetapkan bahwa nasakh itu memang ada terjadi dalam Al-Quran. Sebagaimana landasan mereka berdasarkan, yaitu yang pertama Quran dalil yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 106 dan juga surah An-Nahl surah ke-16 ayat 101. Nah, yang kemudian yang kedua landasannya itu adalah memang betul-betul di dalam Al-Quran itu terdapat nasakh. Sebagaimana Al-Imam As-Suyuti, seorang ahli tafsir, dia mengutip di dalam Al-Quran itu terdapat 20 kasus yang berkaitan dengan nasakh. Nah, kemudian yang ketiga, landasan ketiga adalah secara akli atau secara akal memang dimungkinkan akan terjadinya nasakh dan nausul di dalam Al-Quran. Dikarenakan kemaslahatan manusia akan selalu berubah sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu atau zaman. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu yang menyatakan bahwa ulama yang menyatakan bahwa nasakh ini tidak bisa di dalam Al-Quran. Nasakh mansukh ini tidak terjadi dalam Al-Quran dan di dalam Al-Quran tidak terjadi. Sebagaimana alasan mereka yaitu dikarenakan di dalam Al-Quran itu tidak mungkin ada yang batil, yang rusak sehingga harus dihapus. Jadi nggak mungkin di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang batil sehingga memastikan harus dihapus atau harus dibatalkan. Tidak mungkin, kata mereka. Sehingga dan mereka ini berdalil yaitu berdasarkan Quran surah Al-Fussilat surah ke-41 ayat 42. Nah, jadi mereka juga berdalil. Akan tetapi sebagai pribadi saya lebih mengikut kepada mayoritas ulama, yaitu yang menyatakan adanya nasakh di dalam Al-Quran adalah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pembagian nasakh atau macam-macam nasakh. Yang pertama itu pembagian dari nasakh atau macam-macam nasakh adalah naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi, atau menghapus tulisannya akan tetapi hukumnya tetap berlaku. Contoh, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Artinya adalah orang laki-laki dan orang perempuan yang sudah menikah, apabila dia berzina maka
rajamlah keduanya. Tidak boleh tidak. Nah, ayat ini, bacaannya ini atau tulisannya ini sudah dihapus atau sudah dinasah. Dia sudah menjadi mansukh dan dinasah oleh Quran surah Al-Baqarah, dan dinasah oleh Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2. Jadi ayat itu sudah tidak ada lagi yang hanya tulisannya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Nah, kemudian yang kedua adalah nasah hukmu wa baqa'ul rasmi. Hukumnya yang dihapus, akan tetapi tulisan atau bacaannya tetap. Contohnya seperti Quran surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 240. Nah, ayat itu sudah dihapus, sudah menjadi mansukh hukumnya, tapi bacaannya tetap masih ada. Nah, yang menghapus itu, yang menasah itu adalah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 234. Nah, kemudian yang ketiga adalah nasah kitab dengan kitab atau nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, artinya yang menasah itu adalah Al-Quran dan yang mansukh itu juga Al-Quran. Nah, contohnya bisa seperti pembagian nasah yang ke-1 dan juga pembagian nasah yang kedua. Jadi dia bisa nasah kitab dengan kitabnya, artinya bisa dia hukumnya yang dihapuskan tapi tulisannya tetap, bisa juga kebalikannya, yaitu tulisannya yang dihapuskan tapi hukumnya tetap. Nah, kemudian yang keempat adalah nasah sunnah dengan sunnah. Contohnya nasah sunnah dengan sunnah. Nah, jadi yang dihapus itu sunnah dan yang mansukh itu sunnah dan yang menasakh juga sunnah. Contohnya kuntu nahaitukum an ziyaratal kuburi fazuruha. Nah, artinya dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, akan tetapi sekarang ziarahlah. Nah, jadi dulu Rasul pernah melarang ziarah kubur, itu merupakan hadisnya. Nah, hadisnya itu sunnah, Rasul pernah melarang ziarah kubur itu sudah menjadi mansukh, dan yang menasahnya itu adalah hadis kuntu nahaitukum an ziyaratal kuburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima adalah nasah sunnah dengan kitab. Nah, jadi yang dihapuskan atau yang menghapus itu Al-Quran, yang dihapus itu adalah sunnahnya. Contohnya sunnah Rasul sholat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Nah, sunnah ini sudah dihapus dengan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 144. Nah, kemudian yang keenam adalah nasah kitab dengan sunnah. Nah, jadi yang dinasah di sini, yang dihapuskan di sini, yang menjadi mansukh di sini adalah kitab. Nah, yang menghapuskannya, yang menasahnya adalah sunnah, yaitu contohnya Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 180 dan dihapuskan dengan sunnah Rasul, yaitu la wasiyatan liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.